Oke, sip suara ya. Kameramen maju lagi kameramen, biar jelas. Yuk. Itunya jangan dipegangin, biarin aja. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sahabat-sahabat, saudara-saudara dimanapun kalian berada, di mana Cik Belange mendatangi namanya tempat persembunyian daripada Ki Slamet ini ya. Karena Ki Slamet ini berserta rombongannya ada rencana katanya mau datangin Cik Belange ya. Karena informasi dari Bang Ri Lampung semakin semenjak mereka ditumbangkan sama Bang Ri, si Ki Slamet ini rombong-rombongannya malah membabi buta, brutal. Kebrutalan mereka ini sangat-sangat tidak jelas. Dengan alasan mereka kalau bahasa yang tersilat yang disampaikan tidak terimanya Ki Slamet dikarenakan Ki Slamet ini boleh dikatakan sahabat-sahabat apa ya, dia melindungi daripada seluruh apa namanya para preman-preman ini. Karena kenapa? Di mana para preman ini ketika kekuatan Ki Slamet Bang Ri ambil, kelimpunganlah mereka ini. Dengan kelimpungan ini mereka seolah-olah tidak terima, bahkan mau ngambil pusaka. Bahkan Bang Ri itu sudah mengatakan pusaka itu sudah dititipkan sama Matomlo, tapi secara dalam isinya, kekuatannya itu sudah tidak ada lagi. Nah itu masalahnya, kalau kekuatan tidak ada lagi itu, nah kita ambil santai di sini, kita duduk sini aja kameramen, kita duduk sini santai. Nah, enak. Kita sambil santai, kameramennya, artinya biar jelas ya. Nah jadi di sini perlu diperjelas karena simpang siur yang ada dari sahabat-sahabat tim Bang Ri Lampung ya, Cik Belange ya, menyampaikan ini secara jelas mutlak. Kameramen sini kameramen biar enak. Jelas mutlak karena kita menelusuri daripada seluruh gerombolan seperti Man A, Man Ompong ya, terus si Tisen, tetap si Tisen ini sama Man Ompong ini, bahkan ada Man A Mandi Angin sama satu lagi yang beringas itu Bonke ya. Nah, tidak terima dengan adanya pusaka diserahkan sama Matomlo. Nah, dengan alasan mereka pusaka itu masih sama Bang Ri masih Cik Belange. Sudah Cik Belange katakan pusaka itu tidak berguna, tidak mempan bagi kami ya. Karena pusaka itu sudah kami kasihkan. Itu pun isinya sudah tidak ada. Nah, jadi mereka itu kenapa kita cabut, kita ambil isi khodamnya supaya mereka ini tidak membabi buta, tidak namanya semena-mena. Karena kalau mereka selalu berketergantungan daripada pusaka itu dari bambu, yang katanya bambu apa nggak tahu ya, bambu kembar lah, bambu petuk lah, bambu kuning lah, bambu hijau lah ya. Udah si Belange katakan kalau masalah bambu, si Belange siap. Nah itu banyak ya, karena memang kekuatan Ki Slamet itu memang dari bambu. Nah itulah tadi sebenarnya begini sahabat ya, yang membuat Bang Ri Lampung sangat geram dan marah sehingga Bang Ri ngamuk, yaitu tadi semakin lama Ki Slamet ini semakin merajalela. Nah, merajalelanya ini
dengan kelicikan-kelicik yang dia gunakan, satu, tadi kan mau ditumbangkan tim Bangre Lampung ini. Bahkan Bangre ya mana bisa. Sebabnya gini, walaupun punya akal atau trik yang dilakukan sama Ki Slamet, nggak mungkin akan terjadi itu. Nah, memang dia, Ki Slamet ini pernah mencoba daripada untuk menumbangkan siapa namanya Barenggo sama sahabat lagi saudara Cik Blange Matombok sampai muntah darah. Ya alhamdulillah ya. Untung pun kami langsung cepat sigap dengan adanya informasi dan berita itu ketika hilang dari pihak telepon, akhirnya kami datang langsung ke rumah Matombok untuk membuktikan itu. Memang benar, Matombok itu sudah muntah darah ya. Muntah darah sama Barenggo, akhirnya kami bisa tolong. Nah, tapi dengan ada kesempatan seperti itu, Bang Re ini selalu mengatakan, kita nggak bisa terlalu sabar, kita tidak bisa terlalu diam. Kenapa masalahnya? Kalau kita selalu diam dan sabar, Ki Slamet ini semakin menganggap tim Bang Re Lampung ini seolah-olah tidak punya perlawanan. Nah, tapi kami dan tujuan kami yang sebenarnya bukan untuk melawan seperti itu. Kami ini sebatas menasihati, mengingatkan. Kalaupun mereka artinya di situ benar-benar secara dalam kehidupan mereka yang diterapkan, yang dilakukan sama mereka itu untuk menuntun, menata, melangkah, tidak ada yang sifatnya merugikan, ya kami pun tidak ada yang namanya mengganggu atau mengusili ya. Tapi karena mereka ini ibaratnya seperti sudah namanya pengen berkuasa dan menguasai yang namanya tempat-tempat ibaratnya di mana lahan, baik itu lahan perusahaan ya, baik itu di lahan seperti lahan-lahan proyek maupun itu lahan-lahan seperti apa ya, tambak maupun kebun sawit, ya itu tadi mereka ini selalu berambisi dan bahkan kalau tidak diberikan yang namanya kekuasaan dan tempat itu ya sahabat, apa namanya lahan itu, mereka ini maksa, nggak terima. Ya contohnya begini, seperti panen sawit. Ketika panen sawit, seharusnya sawit itu mutlak untuk pemilik yang punya lahan. Ketika sama mereka ini bukannya begitu. Yang ada dipaksa harus setor ke mereka. Kan lucu. Nah, makanya kami ngomong dengan perlakuan mereka seperti itu, kami musuhnya ya, kami lawannya. Artinya di situ sahabat-sahabat, makanya kami ini misi kami, bahkan Bang Ri selalu mengatakan target daripada tujuan kami ini bagaimana caranya berupaya walaupun kami butuh yang namanya pengorbanan baik tenaga ya secara dalam nyata, pengorbanan materi maupun secara dalam pemikiran, kami korbankan dengan ikhlas. Kenapa? Untuk melawan mereka itu, dengan perjalanan-perjalanan yang kami hadapi, walaupun adanya perseteruan, keributan, ya, adegan-adegan yang kami lakukan, ya mau tak mau kami lawan. Kenapa? Ya mereka itu udah di luar daripada moral-moral sesuai dengan aturan-aturan ketentuan-ketentuan yang ada, terutama di dunia Indonesia, hukum dan adat. Nah itulah makanya kami mau tak mau berantas mereka. Karena kalau mereka selalu dibiarkan, semakin merajalela, ya semakin mereka berkuasa. Nah itulah mereka, makanya ketika ketemu sama Ki Slamet ini, boleh dikatakan sahabat-sahabat, memujanya juga sama kutang bolong. Ya. Gimana memuja kutang bolong itu? Tahu sendiri, yang namanya kutang bolong, artinya cangcut bolong, mereka ini bagaimana caranya untuk memberikan sesuatu kekuasaan dan kekuatan itu, mendapatkan itu, ngambillah di tempat-tempat yang nggak jelas. Itu punya perempuan ya, yang diambilnya ya. Bahkan
seperti nggak tahu itu, ngawur itu sahabat ya. Dimanapun mereka itu selalu mengambil, berambisi bagaimana caranya mendapatkan kekuatan itu. Alasannya sahabat ya, dengan alasan itu mereka ini ketika dapat itu seolah-olah mereka ini mendapatkan sesuatu kekuatan. Kekuatan apa? Seperti ilmu gitu ya. Seperti ibaratnya, wah, ada suatu energi, ada kekuatan yang luar biasa yang tidak logika. Padahal itu sesat. Kenapa Cik Blange bilang sesat? Ya itulah mereka, setiap langkah mereka yang dia tuju itu bukan artinya mereka itu menerapkan secara dalam perjalanan yang benar-benar secara tuntunan, tatanan, secara syariat, ya, secara dalam arti kata ketentuan-ketentuan yang benar-benar secara yang pernah kita kasih tahu secara ajaran, ya. Artinya tuntunan kita ini boleh dikatakan dari perjalanan-perjalanan itu, ajaran-ajaran itu baik dari para sahabat, para nabi, para wali, ya sudah dikasih tahu yang namanya kita mencari ilmu ini bagaimana caranya kita bisa menerapkan untuk menata, menuntun daripada kehidupan kita ini benar-benar kita bisa berbuat baik, sahabat. Nah itulah makanya kita santai saja, kita ngobrol, artinya kita lab seperti ini supaya sahabat-sahabat lebih tahu ya, lebih jelas, lebih ngerti ya. Karena kalau sahabat-sahabat di situ tahu dengan perjalanan-perjalanan yang selama ini Bang Del lakukan dengan Cik Blange, artinya bukan semata-mata semena-mena. Artinya di sini Cik Blange kami memberikan walaupun itu sebatas edukasi ya, tapi sangat menghibur mungkin di para sahabat-sahabat di situ. Ya itulah Cik Blange ingatkan, terima kasih atas support kalian ya. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih atas doa kalian ya. Dengan dukungan, like, komen, komentar kalian ya. Alhamdulillah menyimaknya kalian di channel Cik Blange ini, mungkin kalian adalah suatu bagian daripada saudara tim daripada Cik Blange ya. Cik Blange tidak bisa membalas, hanya Allah yang bisa membalas ya. Kenapa? Segala sesuatu itu baik dan buruknya kalau kita melakukan dengan keikhlasan, ketulusan, insya Allah kita pun akan dibalas oleh Allah itu keikhlasan dan ketulusan. Nah untuk itulah sahabat-sahabat, Cik Blange bukan berarti di sini Cik Blange memberikan suatu live streaming pandangan-pandangan, tidak. Kenapa? Sudah dikatakan ya, kita hidup ini di alam dunia ini, apapun yang kita langkah, apapun yang kita tuju, kalau dari niat ya, atas segala keinginan benar-benar tulus, ikhlas, lahir maupun batin, ya insya Allah ya, semuanya itu akan berjalan, akan terwujud, akan terlaksana dengan baik. Tapi kalau melihat daripada perjalanan Kislamat ini bukan seperti itu sahabat. Yang ada mereka ini, di mana secara dalam kekuasaan mereka ini selalu merajalela. Merajalelanya ketika ketemu, terhalang daripada perjalanan-perjalanan mereka sama kami, ya mereka ini seolah-olah diterima. Padahal kami ini selalu mengingatkan, selalu menasihati. Kenapa? Itulah tugas kita sebagai insan manusia, yang namanya siapapun, dimanapun, walau bagaimanapun, kapanpun, kalau itu memang hak, ya hak, kalau itu memang batil, ya batil, kalau itu memang benar-benar, kalau itu salah, ya salah. Ya itulah kami menyampaikan seperti itu misi kami, supaya mereka itu bisa pelan-pelan, sedikit-sedikit, dengan adanya kami mengajak secara dalam interaksi-interaksi yang kami sampaikan, ya mereka tersilat, ya, terbenah, akhirnya tergugah, punya keinginan-keinginan untuk menuju yang namanya menjadi orang baik, dan mereka itu pengen yang namanya bertobat. Artinya dengan kembalinya, tobat itu bahasa katanya kita itu kembali sahabat ya, jangan salah. Jadi tobat itu kata-kata kembali. Kalau dia sudah kembali kepada kehidupan yang baru untuk menata kehidupan ke depan, ya insya Allah mereka itu nanti akan sadar, akan tahu
yang namanya selama ini hikmah-hikmah yang dibawa sama mereka itu, yang dipelajari sama mereka, yang dialami sama mereka. Artinya setiap yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan itu akhirnya muncul satu-satu tersilat mereka, terpikir sama mereka, tergugah akhirnya mereka mau yang namanya melakukan perbuatan-perbuatan yang mau berbuat baik. Nah, di situ Bang Rey banyak terima kasihnya. Kenapa? Ketika mereka sudah sadar, ketika mereka benar-benar untuk mengikuti Bang Rey memang tidak semudah itu percaya. Memang hanya keyakinan yang kita miliki dengan segala sesuatu niat daripada etikat seperti mereka, walaupun contoh ya, Yono Karung itu boleh dikatakan, waduh, sudah seperti apa. Wak Kari ya, sudah seperti apa. Tapi dengan kekuatan-kekuatan Allah, atas izin Allah, akhirnya Wak Kari itu dengan sendirinya mau ya, mau artinya dia untuk menuju yang namanya perjalanan-perjalanan, langkah-langkah yang namanya hidup dan kehidupan ini yang selama mereka lakukan kekelaman, kejahatan, akhirnya mereka ikut jejak daripada Bang Rey. Itulah kehebatan Bang Rey Lampung ya. Karena Bang Rey Lampung ini sedunia di alam sejagat Nusantara ini tidak ada yang seperti dia. Walaupun ada YouTuber-YouTuber itu tidak ada. Karena kenapa? Jiwa satria Bang Rey ini boleh dikatakan gimana? Walaupun secara dakwahnya, kalau syariat Islam dulu oke, sahabatnya jangan disamakan dengan perjalanan-perjalanan para habaib dulu. Kalau wasilah dulu dengan adanya perjalanan-perjalanan hidup dari tatanan-tatanan negara, baik itu di pelosok maupun di dalam negeri maupun di luar negeri maupun di kota, itu memang kita memang suatu butuh perjuangan yang namanya segala pengorbanan itu untuk kita siarkan yang namanya agama Islam. Tapi kalau kita sekarang ini, walaupun kita berbenturan, kita menghadapi daripada dunia-dunia kelam, tapi pelan-pelan, ya, perlahan-lahan, dengan kekuatan-kekuatan yang ada, ya alhamdulillah ya sahabat, satu. Ya seperti contohnya Cik Blange. Kelamnya gimana kehidupan Cik Blange selama ini? Ya artinya setelah memahami, mengetahui ya perjalanan demi perjalanan yang dilakukan, sehingga Cik Blange melihat dan membaca, mendengar dan tersilat, akhirnya tergugah, panggilan datang, ya, ridhonya Allah sampai, akhirnya Cik Blange benar-benar tulus, niat dari hati nurani mau ikut jejak Bang Rey. Kenapa? Yaitu tadi, dengan perjalanan kita selama ini yang kita lakukan, dengan adanya jejak yang Bang Rey contohkan, yaitu masuk akal dan logika kami. Kenapa? Itulah yang namanya kezoliman, kejahatan itu, ya artinya perlu kita berantas, perlu kita selesaikan, perlu kita lawan, perlu kita basmi, perlu kita luruskan. Nah, dengan sendirinya, perjalanan-perjalanan itu sedikit demi sedikit, akhirnya mereka itu, alhamdulillah, termasuk Ciblange juga bersyukur ya, karena menemukan yang namanya titik, yang namanya jalan-jalan kebenaran. Karena banyak, walaupun Cik Blang nggak merasakan namanya benar, tapi setidaknya Cik Blang sudah menanamkan niat untuk melakukan bagaimana untuk sedikit banyaknya untuk belajar hidup benar. Kalau kita maafnya ngomong merasa benar, yaitu tadi manusia sombong. Tapi kalau kita merasa salah, yaitulah tempatnya di mana manusia ini kesalahan ya, kesalahan manusia ini sudah jelas-jelas secara dalam lahir balik kita, dewasa kita, yang namanya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, ya, melihat daripada melakukan perbuatan-perbuatan jahat, artinya merugikan orang, sudah pasti di balik semuanya itu ada hikmahnya. Nah, kadang-kadang sahabat ya, dengan adanya sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, yang selalu setia ya, yang mantau selalu di channel Cik Blange. Cik Blange banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas support kalian ya, atas dukungan kalian ya. Tanpa dukungan kalian tak mungkin Cik Blange seperti ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga kalian dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, rezeki yang besar ya, rezeki yang berlimpah ruah ya, diberikan suatu kesehatan jasmani maupun rohani, karena kesehatan jasmani dan rohani itu mahal sahabat ya. Nah, tapi kalau seandainya sahabat-sahabat sakit, apa ada keluhan gimana, ada permasalahan apa, jangan lupa ya, silahkan di komentar, silahkan di chat, hubungi WA Cik Belange ya, apalagi mau pesan madu ya, karena berhubung ini Cik Belange nggak bawa madu, kebetulan Cik Belange mau memastikan memantau daripada tempat lokasi kebenaran-kebenaran yang selama ini persembunyian daripada Ki Slamet, lupa bawa madu untuk sampel ya. Tapi walaupun nggak bawa, mungkin sahabat-sahabat kalau ada yang merasakan badannya kurang enak, sakit-sakit ya, encok, pegel, linu ya, saraf kejepit ya, peredaran darah, kesemutan ya, segala dirasa di badan itu tidak enak, cukup dengan minum madu racikan Bang Ri Lampung ya. Di situ ada serbuk ya, sobat. Serbuk itu tidak sembarangan, karena serbuk ajaib ini aslinya adanya di dasarnya laut. Kenapa? Tidak sembarangan orang bisa tahu, tidak sembarangan juga orang punya. Nah, serbuk itu sahabat sangat banyak manfaatnya. Kalau sahabat-sahabat pengen tahu, ketika sahabat mau minum serbuk itu, sudah minum serbuk itu, apa yang dirasakan di tubuh ini? Segar, sehat ya. Karena sehat itu mahal. Makanya itu sahabat, kalau mau sehat ya berobat. Kalau lapar ya makan. Kalau tidur, kalau ngantuk ya tidur. Nah, kalau mau sehat ya belilah obat madu racikan Bang Ri Lampung sama Cik Belange dengan nomor WhatsApp. Silakan hubungi di 0821 5006 3346. Silahkan. Bagaimana cara? Mudah, simple, gampang ya. Mau dikirim dimanapun bisa. Dari Padang, Aceh, Timur, Irian Jaya, semua dalam negeri maupun luar negeri ya, kita melayani pengiriman itu. Kemanapun kita kirim. Asalkan sahabat-sahabat kirimkan yang namanya alamat Anda, sahabat-sahabat yang lengkap. Jangan sampai alamat itu nggak jelas. Nanti takutnya ketika kurir mengantarkan paket barang itu nggak sampai. Nah, kalau sahabat-sahabat mencantumkan di situ nomor telepon, nama lengkap, sama alamat lengkap, dijamin sampai. Tergantung daripada jarak tempuh ya. Kalau luar negeri itu paling lama 2 minggu ya. Kalau masih di wilayah Indonesia, paling lama 3 hari, 4 hari. Bahkan kalau udah luar kota, itu paling lama 1 minggu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat, silahkan. Karena kami pun tidak jual yang namanya bebas madu racikan Bang Ri Lampung ini. Karena Bang Ri menitipkan kepada kami untuk membantu sahabat-sahabat dari subscriber Cik Belange. Siapa tahu ya, ada yang membutuhkan, ada yang benar-benar yang sangat yang namanya yang selama ini tadinya tidak tahu, akhirnya tahu. Nah, dengan kesembuhan itu segala sesuatu itu memang mukjizat Allah, tapi tanpa syariat nggak mungkin kita akan dapat kemujizatan. Nah, itulah karena madu itu tidak sembarangan, sudah kita doakan kuda asma dengan ruqyah, begitu juga dengan serbuk, kita pun dari para leluhur-leluhur sudah ada restu ya, kita didoakan. Makanya kami bisa membagikan kepada sesama kepada sahabat-sahabat dimanapun kalian. Itulah gunanya kita menanamkan sifat welas asih, kasih dan sayang, berbagi, saling menguntungkan ya. Kita tidak ada yang nama tipu-tipu, karena kalau memang mau, yaitu adanya di kami. Kalau madu-madu biasa banyak, tapi madu Bang Ri Lampung beda. Nah, jadi walaupun ada sahabat-sahabat ya, dari baik pun dari komentar maupun dari via telepon langsung, kenapa barangnya tidak lama lama sekali sampai. Bukan kami tidak kirim, itu sudah pasti kirim, tapi terhalang daripada perjalanan satu dengan pengambilan madu tersebut, kedua jarak tempuh yang ada. Kenapa? Tidak sembarangan ngambil madu itu. Kalau tanpa ada doa-doa khusus, karena itu ada di gua, di hutan, ada juga dekat dasar laut di pantai selatan, itulah kami proses perjuangan. Ya, makanya madu itu bukan sembarang madu sahabat kalau pengen tahu. Nah, itulah kita lanjut lagi perjalanan itu. Gimana kemarin? Masih lanjut ya? Nah, jadi
Kita lanjut dari perjalanan masalah Ki Slamet tadi. Nah ini simpang siur. Simpang siurnya begini sahabat ya. Karena ada suatu informasi ya dan tidaknya dengan kekuatan-kekuatan Ki Slamet ini, katanya sih ada Ki Slamet ini sebatas bersembunyi mau balas dendam. Ada seolah-olah Ki Slamet ini mengelabui anak buahnya, tapi ada Ki Slamet ini untuk menyelamatkan diri. Tapi segala sesuatu itu kita lihat aja nanti. Kalau memang arti itu memang jalan yang baik, yang benar, ya alhamdulillah mungkin Ki Slamet tamat riwayatnya. Tapi kalau memang jalan yang memang aslinya Ki Slamet tidak mau jadi orang yang baik, ya kita lihat aja nanti. Karena anak buahnya ini ada informasi selalu mau cari yang namanya pusaka bambu, apa namanya, bambu kembar, bambu petuk, bambu apa nggak tahu. Sudah Cik Belanga katakan kalau mau cari bambu itu sangat mudah. Mau bambu apa Cik Belanga ada ya. Mau bambu kuning ada, mau bambu hijau ada, mau bambu hitam ada. Nah, tinggal bagaimana mintanya. Mau yang sama ruas ketemu ruas ada. Kalau bahasanya bambu petuk ada. Mau bambu katanya buntu, nggak ada lubang, Cik Belanga ada. Nah, mungkin mereka itu dengan kekuatan-kekuatan dari bambu, mereka percaya ya. Ya bukan kita nggak percaya dengan kekuatan alam, tapi kekuatan alam itu memang aslinya dari sananya. Tapi yang namanya kita selalu mempercaya itu berlebihan, termasuk kita musyrik. Kenapa? Kita terlalu menuhankan daripada, menduakan daripada barang-barang tersebut. Itu nggak boleh ya. Nah itulah sahabat-sahabat. Makanya Cik Belanga katakan sesatnya mereka ini karena tidak ada dasarnya. Kalau mereka punya dasar, insya Allah sama halnya. Kalau kita bikin rumah, kalau kita buat pondasi yang kokoh, ya, dengan gempa bumi gede bagaimanapun, badai sebesar apapun, nggak bakal goyang, nggak bakal oyak, atau secara dalam kehidupan yang ada kita dengar ya. Tapi kalau preman-preman yang mengikuti daripada Ki Slamet ini, ya gimana? Pengaruh dari minum kotong bolong ya, cangcut bolong diminum. Akhirnya mereka secara dalam pemikiran itu tidak ada yang namanya renungan-renungan jauh. Yang ada merasa sok jago, merasa sok hebat, merasa segala-galanya, tapi tidak diingat ya. Bahasanya cikal bakal, asal muasal kita hidup ini tanpa ada ridhonya Allah, kekuatan dari Allah, tak mungkin kita seperti ini. Tak mungkin kita bisa melangkah, tak mungkin kita bisa mendengar, tak mungkin kita bisa melihat. Tapi para pengikut-pengikut Ki Slamet, mana ada yang seperti itu? Kenapa? Mereka merasa kuat, merasa gagah tadi. Nggak sadar, ya, nggak sadar kenapa? Segala sesuatu itu tanpa Allah menciptakan, tanpa Allah mengadakan, tanpa Allah memelihara, tanpa Allah menjaga, tak mungkin alam semesta ini yang bisa kita nikmatin, ya, seperti ini. Kenapa? Itu tadi. Kalau orang sadar, insya Allah, di mana tempat, kapanpun, dimanapun, walau bagaimanapun, setiap dia punya hajat, punya langkah, insya Allah, dia akan menemukan yang namanya sifat welas asih dan kasih sayang. Kenapa? Ya sesuai. Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran itu, kalimat pertama, surat pertama, ya Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nyata, bukan cerita dan kata. Itulah kunci hidup. Artinya jelas, kalau kita menanamkan sifat Bismillahirrahmanirrahim itu ya, insya Allah baik dari darat, baik dari lautan, secara manusia yang nyata kita berhadapan, secara tumbuh-tumbuhan yang kita lihat, kita pandang, insya Allah mereka akan bersahabat dengan kita. Kenapa? Kita tadi sudah menanamkan sifat welas dan asih. Ya, kalau kita sudah menempatkan daripada sifat welas dan kasih sayang tadi, yaitu tadi. Kenapa? Para wali-wali dulu mustajab doanya, dijabah sama Allah. Karena mereka ingat, dengan ingatnya mereka itu dan bersahabatnya mereka itu selalu menanamkan sifat kasih dan sayang. Nah, artinya dengan segala sesuatu kekuatan-kekuatan itu tidak ada tumbuhnya, adanya di batang tubuh kita. Kalau kita menanamkan kekuatan-kekuatan itu selalu ingat, insya Allah, Cik Belanga yakin, sahabat-sahabat pun bisa melaksanakan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, bisa membuktikan.
dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, segala hajat, segala niat akan terjadi. Tidak ada yang namanya kata mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Oke, sahabat, itu aja perjumpaan kita live streaming pada kesempatan ini. Mungkin mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo, tidak pun ya Cik Belange sebatas menyampaikan apa yang Cik Belange alami. Dengan itu kita tutup dulu, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.